Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengutus kami untuk ikut serta dalam tugas penyelamatan manusia sesuai dengan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami masing-masing, sesuai dengan misi yang Kau berikan kepada kami masing-masing, di mana kami dipanggil untuk mencintai orang-orang yang Kau berikan kepada kami, terutama orang-orang yang di mana kami terlibat untuk membantu membawa mereka kepadamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita masih melihat bahwa Yesus, kalau kita katakan sebagai penyelamat, penebus, pembebas manusia dari segala kuasa kegelapan, maka tugas itulah penyelamat. Jadi membebaskan manusia dari keterbelengguan, entah itu dibelenggu oleh kuasa kegelapan, entah itu dibelenggu oleh nafsu-nafsu, entah itu dibelenggu oleh sifat-sifat kita yang negatif, oleh penyakit, oleh apa saja yang membuat kita tidak bebas dan tidak merdeka. Ya. Sehingga dengan begitu kita dibawa kepada kehancuran. Dibawa kepada keterbelengguan itu apa saja yang bukan Allah, yang membuat orang jauh dari Allah. Nah, pada tanggal 7 Juni Selasa hari ini kita ditunjukkan bahwa ada orang yang sakit bisu, ya. Dan bisunya itu karena kerasukan setan. Maka ketika Yesus mengusir si setan itu, dia dapat berbicara lagi. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang ditunggangi, ya, disebabkan oleh kuasa kegelapan. Nah, untuk itu maka kita perlu juga menjadi PK, menjadi tajam bahwa penyakit tertentu itu, ya, yang bukan sekedar penyakit karena virus, karena bakteri, karena apa, karena fisik, karena biologis, tetapi sesuatu yang dibuat oleh kuasa kegelapan. Maka dibutuhkan kuasa pembebasan. Ya, orang itu mohon supaya Yesus membebaskan dia dari kuasa kegelapan itu sehingga dia bisa menjadi terbebaskan. Nah, itu. Yang kedua, kita lihat bahwa Yesus dipanggil untuk membebaskan orang ini, kita semua manusia ini dibebaskan supaya kita merdeka menjadi anak Allah, hidup seperti anak Allah. Ya. Nah, kenyataannya situasi manusia itu di keterbelengguan inilah, ya, di mana Yesus mau menyelamatkan, menebus, justru dia dengan mengorbankan hidupnya supaya manusia dibebaskan. Nah, Yesus tahu mengapa manusia itu tidak mampu dan tidak bisa menjalankan kehendak Allah karena keterbelengguan ini. Maka karena Yesus mencintai manusia, karena Allah mencintai manusia, maka Allah mengutus putranya Yesus untuk membebaskan ini. Jadi kecintaan akan manusia yang terbelenggu, yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa, yang membuat manusia itu tidak bisa kembali kepada Allah, itulah. Jadi intinya Yesus mau mengambil sumber dari manusia yang terbelenggu itu. Ya, dengan dia sendiri menjadi korban, karena itulah yang harus demikian. Ya, maka dia taat kepada kehendak Bapa, taat kepada karena apa demikian? Kenapa harus demikian? Karena yang menyebabkan manusia terbelenggu itu karena manusia tidak taat kepada Allah. Maka untuk mengembalikannya manusia harus taat kepada Allah. Kuncinya itu. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa dalam kitab Kejadian itu karena kesombongan manusia, karena manusia ingin menjadi seperti Allah, karena manusia ingin lebih tinggi dari Allah, ya. Sehingga manusia, ya, membelenggu dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Nah, untuk itu maka
kuncinya adalah Allah menjadi manusia, dan Allah harus manusia Yesus itu harus taat kepada kehendak Allah. Maka untuk menyelamatkan itu kita harus taat kepada kehendak Allah sebagai satu-satunya cara untuk dibebaskan dari kuasa kegelapan itu. Nah, itulah yang jadi panggilan Yesus seperti itu. Nah, maka kita pun sebetulnya diajak untuk memiliki sikap yang sama, memiliki panggilan yang sama, ya. Nah, untuk bisa ikut serta dalam karya penyelamatan Yesus, kita sendiri harus menyadari itu. Apa yang membelenggu hidupku? Apa yang menjadi problem hidupku? Apa yang menjadi kesukaran hidupku? Apa yang menjadi penderitaanku? Ya. Nah, disitulah ketika kita bergulat dengan situasi seperti itu, kita mohon supaya Yesus sendiri membebaskan aku dari segala belenggu-belenggu dosa itu. Kalau bukan kuasa kegelapan, syukurlah kalau tidak ada kuasa kegelapan di situ yang nunggangi, sekali lagi yang nunggangi. Tapi oleh kecenderungan saya, oleh dosa saya, oleh kelemahan saya, oleh karakter saya, oleh emosi-emosi saya yang tidak tertib, oleh dosa-dosa saya, itu yang membelenggu. Maka kita dibebaskan. Kita ingin Yesus bersamaku membebaskan aku. Nah, sementara saya mohon berjuang untuk membebaskan diriku dari segala keterikatan, ketergantungan itu, maka saya juga harus membantu orang lain. Jadi berangkat dari problem hidupku sendiri, berangkat dari kelemahanku sendiri, berangkat dari perjuanganku sendiri, aku juga melihat menolong orang-orang yang memiliki kemiripan dengan diriku. Jadi aku juga berdoa dan membantu orang lain dilepaskan dari belenggu itu. Ya. Nah, harapan kita adalah bahwa kita mengerti ketika kita sudah selesai, sudah mampu memperjuangkan itu bersama Yesus, di dalam Yesus, maka saya akan membantu orang lain. Ya. Jadi misi kita itu tidak jauh dari apa yang kita alami sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita mengalami sendiri, saya tahu, saya belajar, saya punya pengetahuan bagaimana cara mengendalikan diriku dari segala belenggu dosa itu, dari segala belenggu keterikatan itu. Sehingga saya bisa membantu orang lain. Jadi maksud saya begini, saudaraku terkasih. Jadi bagaimana kita mengenali God's vocation, panggilan Allah dalam diriku? Coba lihat diriku sendiri. Apa yang sedang kuperjuangkan? Apa yang sedang kugeluti? Apa yang menjadi concern diriku? Nah, apa yang menjadi concern diriku itu, kita di samping kita sedang berjuang ini, kita berdoa untuk orang lain yang mengalami serupa dengan apa yang saya alami. Ya. Dan kita akan terbuka mata kita bahwa Tuhan akan memberikan orang-orang yang mirip yang dengan kita dalam pengalaman itu. Ya. Nah, disitulah kita sambil belajar mengendalikan diri, kita juga membantu orang lain, dan di situ kita saling interaksi. Oh begini, oh begini, gitu loh. Dan itulah menjadi God's vocation saya, God's call saya, panggilan saya demikian. Ya. Jadi itu salah satu cara penting di mana saya mengenali panggilan saya berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan kekurangan keterbatasan saya, berdasarkan pengalaman-pengalaman jatuh bangun saya berdoa juga untuk orang-orang yang mengalami serupa. Ya. Maka di situ menjadi God's vocation, God's call di dalam diri saya. Nah itulah, jadi kalau kita lihat bagaimana dan karena itulah Yesus mengatakan domba-domba ini terlantar, domba-domba ini tersesat, domba-domba ini hidupnya penuh dengan belenggu. Maka dia mengatakan mintalah kepada Tuhan yang panenan, ya, yang banyak tuaian ini, di mana Tuhan akan memberikan pekerja untuk membantu menuai, menggembalakan domba-domba ini, ya. Jadi seperti domba yang tanpa gembala. Jadi karena tidak ada yang membantu dia untuk melepaskan dari belenggu-belenggu itu, maka kita mohon supaya ada gembala yang bisa membantu kita mengurai, katakanlah membantu dalam tanda petik menyelamatkan kelemahan kita, ya. Jadi itulah. Jadi begitu banyak domba yang tersesat, begitu banyak domba yang tidak ada gembala, begitu banyak tuaian tapi tidak ada pekerja. Ya. Nah, maka
kita mohon kepada Tuhan supaya diberi gembala-gembala, diberi pekerja-pekerja yang membantu kita menyelesaikan problem hidup kita. Nah, itulah yang kita lihat. Nah, sekarang satu dua contoh lah katakanlah. Santa Teresa kanak-kanak Yesus ketika dia masih kecil, dia melihat ada seorang penjahat yang bernama Pranzini yang dihukum gantung, yang dipotong lehernya dengan giliotin pada zaman itu ya. Nah, dalam hati kecil Santa Teresa adalah bahwa saya akan berdoa kepada Tuhan supaya sebelum dia dipancung kepalanya, dia bertobat. Karena dia sudah mengatakan, aku tidak akan menyatakan kesalahanku pada Tuhan, tidak mau mohon ampun. Maka Teresa kecil ini terus berdoa dan berdoa supaya permohonannya, supaya concernnya kepada orang tersebut dikabulkan oleh Tuhan. Dan ternyata benar, ketika menjelang Pranzini ini dihukum pancung kepala, dia mencium salib yang dibawa oleh seorang pastor dan menyatakan pengakuan dosanya, ya, mohon ampun atas segala dosanya. Nah, ini menjadi awal benih dari Teresa kecil sehingga nanti dia berdoa untuk karya misi di mana-mana. Concernnya kepada dunia supaya orang selamat, supaya orang mendapatkan rahmat, ya. Maka dia berdoa untuk karya misi, dia berdoa untuk siapa saja, ya. Maka ketika dia pulang ke surga, dia mengatakan, aku akan mohon memberikan mawar kasih, mawar keselamatan kepada dunia supaya orang mengalami kasih Allah. Karena untuk diselamatkan itu orang harus mengalami kasih Allah. Nah, itu menjadi misi misi dari Teresa kanak-kanak Yesus sampai sekarang. Ya, itu yang contoh. Nah, yang kedua, Santa Teresa Avila. Santa Teresa Avila ini juga adalah orang yang mengalami perjuangan pergulatan dalam hidup rohaninya. Dia merasa tidak ada yang membimbing dia ketika dia masuk dalam biara, tidak ada bimbingan rohani yang kedalaman. Tidak ada yang menunjukkan kepadanya jalan masuk ke batinnya. Tidak ada. Nah, itulah yang menjadi concern dia. Maka ketika dia kemudian bertobat, ya, karena pertobatan dia pengalaman bersama Allah, Tuhan hadir bersama dia, maka dia menuliskan pengalaman-pengalaman batinnya, bagaimana orang bertemu dengan Allah, masuk dalam diri Allah, ya. Dan ia tuliskan dalam buku-bukunya Interior Castle, The Perfection, ya. Itu semua pengalaman batinnya dia untuk bertemu dengan Yesus supaya orang bisa mengalami apa yang dia alami. Jadi dia menjadi seorang pembimbing rohani supaya orang bisa mengalami Allah. Nah, itu karena pengalaman batinnya dia tidak terbimbing oleh orang-orang pada zamannya. Maka dia meminta Yohanes dari Salib untuk bergabung bersama dia menjadi pembimbing rohani orang yang mau bertemu dengan Tuhan. Nah, itulah menjadi God's vocation dia. Ya, supaya kepedulian orang tertentu kepada suatu tugas tertentu karena dia sendiri mengalami itu, ya. Nah, demikian juga kalau kita perhatikan dalam pengalaman kita, bagaimana kita membantu orang, nggak perlu jauh-jauh. Apa yang ku alami sendiri, apa yang ku rasakan sendiri, apa yang menjadi pergulatanku. Ketika aku mengalami itu, aku berpikir ada banyak orang yang mengalami serupa dengan ku alami. Maka aku juga berdoa untuk mereka. Jadi bagaimana Anda memiliki misi hidup Anda, tidak perlu repot-repot, tidak perlu jauh-jauh. Apa yang Anda alami itu doakan, akan banyak orang yang banyak mengalami seperti yang saya alami. Yang Anda doakan. Tuhan berkatilah mereka yang mengalami seperti yang kualami. Misalnya frustrasi, sering kecewa, sering marah, sering apa. Problem dengan suami, problem dengan istri. Nah, ini berdoa untuk suami-suami yang kemudian yang mungkin dalam tanda petik ya, tidak setia dan segala macam, kita berdoa untuk mereka. Atau kepada istri yang punya pengalaman yang serupa. Jadi suami berdoa untuk para bapak untuk bisa sabar menghadapi istrinya. Nah, itulah. Jadi di samping saya mengalami pergulatan itu, saya juga berdoa untuk menyelamatkan orang yang serupa dengan saya. Dan maka Anda menjadi pekerja, menjadi gembala bagi diri Anda sendiri dan bagi orang lain. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, supaya Yesus kita tidak hanya menjadi objek gitu loh.
kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi saya juga membantu orang lain mengalami yang serupa dengan yang saya alami. Dan berdoa. Ya. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman batin ini, saya bisa membantu orang lain. Apalagi kalau kita bertemu dengan seorang pembimbing rohani yang bisa menunjukkan jalan dalam kehidupan batinku sendiri itu. Yang menunjukkan ada banyak cara, misalnya Anda bergaul dengan para romo Jesuit, Anda bergaul dengan para romo Karmelit, ada bergaul dengan para kudus Karmelit, Santa Teresa Avila, Yohanes dari Salem. Itu cara kita mengenali bagaimana kita masuk ke dalam batin kita dan bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Dan dengan itu kita juga membantu orang lain untuk bertemu dengan Yesus. Terutama dengan kalau mereka harus dibawa kepada pertobatan, dibawa kepada Injil, dibawa kepada Kristus, dibawa kepada kitab suci, mengenal kitab suci. Jadi salah satu cara penting di dalam penghayatan itu adalah mengenal Yesus. Ya, dalam kitab suci, kembali kepada Yesus sehingga lama-lama Tuhan juga membentuk aku. Dan lalu dibantu oleh pembimbing-pembimbing rohani yang membantu kita. Ya. Nah, jadi dengan begitu kita tahu apa yang menjadi panggilanku, God's vocation itu panggilanku. Jadi sekali lagi Anda sebagai orang Katolik dipanggil juga untuk menyelamatkan orang lain. Menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan, menjadi gembala bagi domba-domba yang Tuhan berikan kepada Anda. Jadi bukan hanya kami para pastor, Anda juga semua dari Anda. Jadi karena itulah maka ketika domba yang hilang itu Anda cari, ya Anda cari. Ya sebagai contoh, Anda seorang anak muda yang bertanya kepada saya, Romo, ada orang yang bermasalah demikian, bolehkah saya meminta nomor HP Romo supaya orang itu datang kepada Romo? Nah, ini seorang anak kecil, anak SMA yang meminta, oke boleh. Jadi ketika dia nggak mampu, dia mereferensi kepada saya. Nah, demikian juga dengan Anda ketika Anda nggak mampu, nggak bisa, Anda refer kepada orang-orang yang bisa membantu. Ya, semoga panggilan kita yang hari ini ya, menjadi gembala dan menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan bukan hanya ada pada para pastor, para suster, tapi Anda juga dengan cara Anda sendiri yang mengalami problem itu. Ya, mohon kepada Yesus, bergaul dengan Yesus, dan Anda juga mendoakan orang yang mengalami yang serupa dengan Anda. Semoga Anda bersedia menjadi gembala, menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Carilah domba yang hilang. Carilah domba yang tersesat. Ketika Anda tidak mampu, refer kepada orang yang lebih mampu. Tuhan memberkati Anda. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anakmu ini, supaya mereka menjadi gembala, menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Dengan cara mereka sendiri, dengan apa yang mereka alami, dan mereka dibantu oleh orang-orang yang kompeten, yang bisa, sehingga dapat bertemu dengan Yesus, terutama ketika mereka bertobat dan bergaul dengan kitab suci. Tuhan berkatilah kami semua, berkatilah anak-anakmu ini, dan bagi mereka yang takut, bagi mereka yang gelisah, bagi mereka yang cemas, diberkati, didamaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Berkat-Mu atas anak-anakmu ini, ya Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.